Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak aneh begitu kan. Ternyata Pak Jokowi telah menyiapkan orang-orang terbaik untuk melawan Anies Baswedan begitu ya. Ini bocoran dari Tempo ya. Bocoran majalah Tempo, Jokowi menyiapkan duet Prabowo Ganjar untuk menghadapi Anies Baswedan. Wah, ternyata benar-benar kenyataan hari ini begitu kan. Walaupun PDIP sendiri tidak setuju dengan duet Prabowo dengan Ganjar di satu sisi begitu. Karena apa? Karena mengatakan bahwa PDIP harus capresnya itu adalah daripada PDIP sendiri, sedangkan cawapresnya dari luar begitu. Akankah Pak Prabowo di situ? Tidak mau begitu. Karena apa? Karena pada akhirnya Pak Prabowo itu adalah ya di politik itu sangat berpengalaman. Tidak mungkin dia Pak Ganjar itu menjadi capres dan tidak mungkin juga menjadi cawapres karena itu adalah kader DPDP begitu kan. Ya, jalan satu-satunya ya harus itu. Lantas bagaimana dengan Mohaimin? Mohaimin apa disingkirkan, dibuang atau apa yang sudah sejak awal memberikan kepastian bahwa itu adalah wakilnya Pak Prabowo begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini wah ternyata PKB bisa di PHP begitu kan ya. Karena ketidakkonsisten inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dan modal besar ya untuk kemenangan Anies Baswedan. Karena dia belum pasti begitu kan. Ya PKB aja di PHP apalagi yang lain. Kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen bocoran majalah Tempo, Jokowi menyiapkan duet Prabowo Ganjar untuk menghadapi Anies Baswedan. Wah, jurus pemungkas untuk kunci kemenangan ya keangkuhan rezimnya, tapi apa adanya rezim itu sebentar lagi runtuh dan terbuai. Just wait and see ya. Iya, strateginya yang disepakati saat pertemuan Jokowi Mega adalah ketika Jako PDIP kalah putaran ke-1 maka diarahkan Prabowo mendukung Prabowo Ganjar. Lah, kalau Pak Prabowo ya dengan Ganjar misalnya ya, terus kemudian lantas bagaimana dengan kader PDIP itu sendiri dengan Puan dan sebagainya begitu kan ya. Ini menjadi catatan penting. Tidak mungkin dong Ganjar tidak menjadi capres lalu kemudian di putaran kedua menjadi wakil. Saya rasa tidak mungkin karena itu tidak ada di daftar KPU begitu kan ya. Ini masa dalam sengketa siapa capres dan cawapres karena endorse-nya menginginkan Pak Timbul cawapres ya, suatu kehormatan Pak Timbul ya akan legowo menerima karena dengan alasan suci ya untuk persatuan bangsa dan negara. Ya, sama halnya menerima jabatan saat kalah di 2019 menjadi pengkhianat pendukungnya. Sepertinya begitu. Gus Mohaimin kemana? Yang lebih baik gabung untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan yang jelas mendukung Prabowo sudah ucap selamat tinggal. Semoga terus jadi presiden selamanya. Ini mantap, ayo gentle. Jangan lagi ada bau mulut penguasa yang menginginkan pemilu ditunda. Kan semua lembaga survei memenangkan Prabowo atau Ganjar. Kenapa harus takut? Ya itu logika-logika kita begitu. Kalau dia merasa mampu bertarung secara akal sehat bersama Anies Baswedan dan gagasan-gagasannya, ya welcome kan begitu logika-logika kita begitu. Pertanyaannya hari ini kenapa Pak Jokowi bisa terlibat di situ begitu? Bukankah seorang presiden itu adalah independen di situ begitu ya? Apakah nanti setelah tidak menjabat akan bisa mengotak-atik sana sini begitu kan? Saya rasa tidak. Saya tahu rekam jejak siapa Prabowo, siapa Pak Ganjar begitu kan ya. Walaupun dia menang ya tunggulah begitu. Tidak mungkin atas imbauan Pak Jokowi A, B dan C untuk melakukan si A, si B dan si C begitu kan ya. Siap-siap setelah ini akan terjadi ya gontok-gontokan ya antara mereka di partai yang di luar partai dengan berkuasa. Tugas Jokowi melaksanakan pemilu sesuai jadwal supaya Indonesia tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Kan tidak mungkin ada pejabat presiden seperti pejabat kepala-kepala daerah saat ini. Jika ini benar maka ini pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia seorang presiden ya cawe-cawe untuk menyiapkan penggantinya. Tentu tidak dapat dihindari jika kemudian menimbulkan pertanyaan ya elok-elokkah serta ada tujuan dan agenda apa di balik cawe-cawe presiden ini. Betul begitu. Saya kira lebih independen itu lebih terhormat begitu kan. Ya bagaimana kalau jadinya bisa ngotak-atik sana sini, saya rasa perkembangannya ya bolehlah Pak Jokowi hari ini memerintahkan Pak Prabowo sana sini, tapi suatu saat ketika Pak Prabowo jadi presiden, apakah Pak Jokowi bisa memerintahkan itu? Saya kira tidak begitu kan ya. Karena seorang pemimpin punya kapasitas masing-masing di situ begitu ya. Ada kesempatan ya, disitulah akan terjadi begitu ya. Asal jurdil aja nggak apa-apa, jangan pengumuman malam-malam dan benar-benar KPU bertindak adil. Hayo, ini banyak sekali ada pro dan kontra. Masih banyak ya komentar-komentar netizen sangat luar biasa sekali begitu kan ya.
silahkan berkompetisi secara fair, tidak pakai buzzer bayaran untuk memfitnah capres lain. Betul, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Bocoran majalah Tempo, Jokowi menyiapkan duet Prabowo Ganjar untuk menghadapi Anies Baswedan. Wah, ini ada bocoran begitu kan. Ini ada skenario Jokowi untuk Prabowo Ganjar. Wah, ada apa begitu ya. Jokowi menyiapkan duet Prabowo Ganjar untuk menghadapi Anies Baswedan, tetap memilih opsi perpanjangan masa jabatan presiden. Wah, bahkan di salah satunya menemui para petani di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya, Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya dan Gubernur Ganjar Pranowo Kamis 9 Maret lalu. Setelah berdiskusi dengan petani, Jokowi ya beriringan dengan Prabowo Ganjar berjalan di pematang sawah. Ketiganya sempat berfoto bersama dengan 6 petani. Bahkan salah satunya Jokowi tak mengajak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau Sekretaris Kabinet Prabowo Anung yang hadir lokasi acara panen raya. Setelah foto di komen beredar ke publik, muncul anggapan bahwa Jokowi berupaya menduetkan Ganjar dengan Prabowo untuk pemilihan umum atau pemilu di 2024 dengan mengajak mereka tampil bersama di Kebumen. 4 hari kemudian di Denpasar, Bali, Jokowi membantah jika pertemuan dengan Prabowo Ganjar disebut bermuatan politis ya. Bahkan namun dia mengalami Prabowo yang menilai Prabowo dan Ganjar sama-sama bisa menjadi calon presiden. Idealnya semua, kata Presiden Jokowi berkilah. Prabowo diundang ke Kebumen karena punya acara di Magelang, Jawa Tengah pada hari yang sama. Prabowo semula halnya dijadwalkan terbang ke Yogyakarta dan menghadiri apel Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Akademi Militer ya. Tim di Angkatan Inti Prabowo Subianto baru menerima agenda panen raya malam ya sebelum pertemuan di Kebumen atau Rabu 8 Maret lalu. Karena undangan istana itu, Prabowo hampir ya lebih dulu di Kebumen. 2 orang dekat Ganjar dan Prabowo mengetahui isi pertemuan di Kebumen bercerita Jokowi sempat menyinggung soal pemilihan presiden di 2024 karena ya Presiden meminta Prabowo dan Ganjar meningkatkan elektabilitasnya. Bahkan Jokowi pun disebut memantau ya tren keterpilihan 2 tokoh itu hingga Juni 2023, 5 bulan sebelum tengah pendaftaran calonan presiden. Menurut narasumber yang sama, Ganjar Pranowo menyebutkan soal statusnya sebagai kader PDP. Ia mengungkapkan kebutuhan pada aturan partai mengenai penentuan calon presiden, yaitu bergantung kepada keputusan Ketua Umum PDP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jokowi belum pernah ya terang-terangan menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, namun ia beberapa kali menunjukkan sinyal menjagokan Ketua Umum keluarga, yakni Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada itu ya. Sejumlah narasumber yang terlibat dalam skenario presiden menyebutkan bahwa Ganjar juga Prabowo disiapkan untuk mengalahkan ya bekas Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Wah, benar-benar strategis dan masif ya untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan begitu ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan ya sokongan Jokowi di Kebumen menunjukkan keyakinan Presiden bahwa Prabowo akan melanjutkan program pemerintah Jokowi. Gagasan Prabowo berduet dengan Ganjar muncul sebelum acara panen di Kebumen. 2 narasumber yang mengetahui rencana itu menyebutkan bahwa Jokowi bertemu dengan Prabowo sesuai rapat kabinet di Istana Negara. Beberapa hari sebelumnya Jokowi menanyakan ya program pencalonan Prabowo dalam pemilihan presiden. Diskusi kemudian menyinggung ya peluang Ketua Umum Partai Gerindra itu maju bersama Ganjar karena berpotensi unggul dalam pemilu di 2024. Bahkan narasumber yang sama menyatakan bahwa Jokowi juga pernah membahaskan Ganjar yang menjadi pasangan Prabowo dalam perjalanan dinas ke Jawa Timur pada akhir tahun lalu. Di lingkup internal Gerindra, wacana menyandingkan Prabowo dengan Ganjar mulai dibicarakan awal tahun ini. 3 politikus partai itu bercerita berkembang diskusi bahwa Prabowo juga ya 3 kali kalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, kalah lagi jika tidak memilih calon wakil presiden yang mampu mendongkrak elektabilitasnya. Salah satu solusinya adalah Prabowo bisa berpasangan dengan Ganjar. Para politikus Gerindra pun bercermati ya sigi sejumlah lembaga survei yang menyatakan gabungan suara pemilih Prabowo Ganjar bisa mengalahkan kondisi lain. Bahkan kandidat lain, terutama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya mendapat dukungan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS. Survei Carta Politika pada November 2022 mencatat tingkat keterpilihan Prabowo dan Ganjar sebesar 43,4%. Duet tersebut mengungguli pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono yang memperoleh 33,7% suara. Bahkan Litbang Kompas pada Januari 2023 memperkirakan pasangan Prabowo Ganjar atau meraup dukungan sekitar 43,4%. Orang dekat Prabowo Subianto bercerita bahwa Prabowo terbuka ya terhadap opsi berduet dengan Prabowo Ganjar. Bahkan Ganjar Prabowo
juga tersanding dengan Hovifah Indra Parawansa, namun ia menyerahkan skenario itu kepada Presiden Jokowi. Bahkan ya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ya Hasim Jojo Hadikusumo mengaku partainya ya membuka kesempatan menargetkan Ganjar Pranowo. Hasim, adik kandung Prabowo, ya mematok syarat yakni Prabowo menjadi calon presiden. Nah, inilah kalkulasi politik hari ini. Kalau memang ini benar bahwa apa yang terjadi selama ini ya Pak Jokowi memberikan skenario besar ya, maka kemungkinan besar ya orang akan percaya kepada Prabowo, orang akan percaya kepada Pak Ganjar. Tapi di satu sisi punya kelemahan begitu. Kelemahannya di sini begini. Satu ya, memang pendukung-pendukung Prabowo yang dulu dia banyak sudah beralih kepada Anies Baswedan. Karena satu itu adalah kecewa. Yang kedua, bagaimana kondisi hari ini di Jawa Tengah begitu. Kelemahannya Pak Ganjar di situ begitu. Akhirnya orang-orang enggan karena di Jawa Tengah sendiri sudah masuk kategori yang gagal begitu kan, dalam artian bahwa angka kemiskinan, wadas, bahkan dan banjir begitu banyak di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi malah ya kegagalan Pak Ganjar selama ini. Ternyata Anies Baswedan punya ya bisa mendongkrak elektabilitas asalkan ya Anies Baswedan memilih wakilnya itu adalah non partai. Jangan dari satu partai. Kalau Pak Prabowo ya dengan Pak Ganjar, maka Anies Baswedan jalan satu-satunya harus memilih non parpol. Ya, kalau ketika Pak Prabowo dengan Muhaimin, Ganjar dengan siapa, boleh dengan AHY begitu. Karena syarat utama untuk kemenangan Anies Baswedan di sini lah harus non partai. Kenapa? Karena di satu sisi ya bisa saja ya dari pemerintahan, bisa saja yang lain begitu kan. Bisa saja ambil lagi Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan, bisa saja di situ begitu. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa ya keterbelahan dalam politik kita itu harus strategi seperti itu. Menurut saya seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.